Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah model pembelajaran model penilaian. Mohon maaf. Untuk itu kami ingin membahas tentang pengembangan instrumen. Baiknya kita melihat pembahasannya. Itu kan pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Jadi pengembangan instrumen evaluasi jenis tes itu merupakan pengembangan dari model instrumen atau evaluasi dari pembelajaran ya berbagai bentuk gitu. Tes yang dilakukan. Jadi melanjut di sini pembahasan yang kami akan jelaskan ada 4 poin. Di antaranya pertama, pengembangan tes bentuk uraian. Nanti kami akan jelaskan. Yang kedua, pengembangan tes bentuk objektif. Yang ketiga, pengembangan tes lisan. Yang keempat tes perbuatan. Jadi mungkin kami akan uraikan dulu sedikit ya. Pengembangan tes bentuk uraian ini ya berupa tulisan, pengembangan tes bentuk objektif sama berupa tulisan juga, namun lebih menjurus. Ketiga ini tes lisan, jadi para siswa itu menjelaskan pertanyaan yang akan diajukan nanti. Yang keempat, pengembangan tes perbuatan. Atau lebih jelasnya tes praktek. Itu selanjutnya ini akan menjelaskan pengembangan tes bentuk uraian. Mari simak baik-baik. Nah, pengembangan tes bentuk uraian adalah cara untuk mengukur kemampuan seseorang melalui respons terhadap pertanyaan. Nah, tes uraian ini berupa esai, pengukuran kemampuan kognitif, seperti analisis dan penilaian dengan memberi kebebasan kepada peserta untuk menjelaskan dan menyusun jawaban menggunakan bahasa dan pengetahuan mereka sendiri. Jadi ini tes uraian itu ibarat kata kita menulis kertas kita menulis jawaban di kertas pertanyaan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri utama tes uraian. Dua macam-macam tes uraian, kelebihan dan kekurangan tes uraian. Oke, langsung saja. Ciri-ciri utama tes uraian. Pertama ini menyusun jawabannya sendiri. Kedua, menggunakan bahasa dan kata-kata sendiri. Ketiga, pertanyaan bersifat umum dan sedikit jumlahnya. Keempat, jawaban yang bervariasi sesuai kondisi siswa. Jadi itu ciri utama tes uraian. Jadi ada bermacam-macam, anak-anak bisa memberikan jawaban melalui pemikirannya atau melalui variasinya berbeda-beda seperti itu. B. Macam-macam tes uraian. A. Tes esai, ini uraiannya bebas, bersifat bebas. Tes esai uraian, ini ada yang bersifat terstruktur. C. Kelebihan dari tes uraian ini dapat menilai berpikir tingkat tinggi. Jadi kita bisa menilai bagaimana jawaban siswa ini tepat atau tidak gitu. Kedua, gaya bahasa pribadi. Ya. Ketiga, berpikir mendalam. Keempat, tes ini mudah dan cepat disusun. Terakhir itu kekurangan tes uraian. Kekurangannya adalah validitas dan reliabilitas rendah. Materi tidak sesuai. Kesulitan dalam penilaian. Waktu koreksi itu lumayan lama. Seperti itu. Itu dari kekurangan dari tes uraian. Ini masih ada di lembaga atau sekolah masih menerapkan.
namun ada beberapa sekolah sudah menerapkan CBT. Atau lebih jelasnya nanti penjelasan yang di depan seperti apa itu penilaian CBT. Oke, selanjutnya yang kedua, pengembangan tes bentuk objektif. Jadi tes bentuk objektif ini adalah jenis tes atau penilaiannya bersifat objektif, di mana skor yang diberikan sama, terlepas dari siapa yang memeriksa. Dalam tes ini, peserta hanya perlu memilih jawaban benar dari pilihan yang telah ditentukan oleh pembuat soal. Oleh karena itu, pemeriksa tidak menilai kualitas jawaban siswa, melainkan mencocokkan jawaban yang dipilih dengan kunci jawaban yang telah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa. Slide selanjutnya. Nah, ini yang dimaksudkan saya sebelumnya mengenai CBT tadi, yang menyinggung CBT. Jadi tes objektif itu. Nah, jadi tes objektif ini lebih ke memilih salah satu jawaban yang lebih dominan benar gitu. Jadi ada beberapa faktor, nanti di depan akan dijelaskan. Oke, dari slide selanjutnya, jenis-jenis tes objektif itu ada 3 bentuk, kelebihan dan juga kelemahan tes objektif. Jadi saya jelaskan yang pertama, jenis-jenis tes objektif 3 bentuk tes, yaitu pertama, benar atau salah, true or false. 2, menjodohkan, matching. 3, pilihan ganda, multiple choice. Jadi kelebihan dari tes objektif ini, pertama, representatif. 2, objektivitas. 3, kemudahan pengoreksian. 4, delegasi pengoreksian. 5, analisis soal. Namun ada kelemahan dari tes objektif ini. Pertama, kesulitan dalam penyusun. Kedua, pengukuran proses berpikir. Ketiga, spekulasi jawaban. Keempat, kerjasama peserta. Kadang kita kebobolan dalam hal mengawasinya gitu. Oke, langsung saja pengembangan tes lisan. Pengembangan tes lisan adalah metode evaluasi di mana pendidik mengajukan pertanyaan secara lisan kepada peserta didik, yang kemudian merespon pertanyaan tersebut juga secara lisan. Menurut Jiwandono, tes lisan melibatkan interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik atau penguji. Untuk pelaksanaan tes ini diperlukan daftar pertanyaan dan pedoman perseorangan untuk menilai. Ya, hal ini lebih efektif sih, karena memang kita lebih mengetahui bagaimana seorang peserta didik bisa menguasai materi yang telah kita berikan, seperti itu. Jadi tes lisan ini dapat berbentuk, pertama, seorang guru menilai seorang peserta didik. Yang kedua, seorang guru menilai sekelompok peserta didik. Yang ketiga, sekelompok guru menilai seorang peserta didik. Yang keempat, sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik. Jadi ini ada beberapa bentuk, dan tes lisan ini ada beberapa bentuk. Pertama, satu orang guru dengan peserta didik. Satu orang peserta didik, ada seorang guru menilai sekelompok atau banyak per kelompok peserta didik, atau kelompok guru itu bisa menilai satu orang murid, atau sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik, seperti itu. Untuk kekurangan dan kelebihan dari tes lisan, kelebihan dari tes lisan ini mengetahui kemampuan peserta secara langsung, mendorong kejujuran dan komunikasi. Ketiga, melatih improve komunikasi peserta didik. Jadi bisa dilatih biar anak-anak itu lebih percaya diri dalam menjawab. Yang ketiga, kelemahan tes lisan. Pertama,
Siswa pendiam mengalami kesulitan dalam menjawab secara lisan. Yang kedua, membutuhkan waktu pelaksanaan yang relatif lama. Ya, memang benar. Karena kenapa? Kelemahan dari tes lisan ini, siswa yang mengalami pendiam, artinya sifat yang pendiam, siswa itu cenderung waktu pertama kali mengikuti tes lisan cenderung diam gitu. Tapi seiringnya waktu dengan bimbingan dari guru dan juga rasa semangat dan juga lingkungannya, insya Allah para orang siswa-siswa yang pendiam atau introvert ini bisa menjawab lebih aktif lagi gitu. Oke, slide selanjutnya, pengembangan tes perbuatan. Jadi pengembangan tes perbuatan ini adalah jenis evaluasi di mana peserta didik diberi tugas dalam bentuk lisan atau tertulis yang harus diselesaikan dengan tindakan atau penampilan tertentu. Penilaian dilakukan dari persiapan hingga hasil akhir menggunakan format pengamatan khusus untuk pencatat penilaian. Format ini memungkinkan penguji menuliskan skor di kolom yang disediakan, dan jika tes dilakukan secara individu, format pengamatan sebaiknya disusun secara personal. Jadi ini lebih condong dalam hal praktek saja sih. Karena kenapa? Pengembangan tes perbuatan ini ditujukan kepada anak dalam hal penilaian praktek gitu. Jadi kita sudah memberikan materi, habis itu kita praktekkan. Nah, selanjutnya aspek yang dinilai dan juga kelebihan dan kekurangan tes perbuatan. Aspek yang dinilai pertama, proses keterampilan dalam melaksanakan tugas, produk, kualitas hasil. Jadi selama proses dalam mengerjakan perbuatannya atau penampilan itu, keterampilan apa yang dibawakan dan kayak gimana prosesnya, habis itu produk atau kualitas hasil dari perbuatan tadi dari melalui proses, maka hasil itu akan dinilai seberapa bagus atau tidaknya. Untuk selanjutnya, kelebihan tes perbuatan. Kelebihan tes perbuatan, yang pertama mengetahui hasil belajar keterampilan, kedua pencocokan pengetahuan dan teori, ketiga mengurangi kemungkinan menyetek, keempat karakteristik peserta didik. Ya, memang kelebihan dari tes perbuatan ini kita dapat melihat kualitas di setiap peserta didik dalam memahami atau tidaknya kita memberikan pelajaran, kita memberikan materi, kita memberikan edukasi, seperti itu. Yang kedua, kelemahan tes perbuatan. Pertama, memakan waktu yang lama, biaya yang besar. Ketiga, cepat membosankan. Keempat, rutinitas. Kelima, syarat dan pendukung. Nah, itu kelemahannya banyak sekali, karena memang ini salah satu faktornya adalah ya memakan banyak waktu yang lama. Jadi prosesnya itu masih lama karena ada materi-materi yang kita harus tajidkan gitu. Biaya yang besar, memang betul sekali. Cepat membosankan, rutinitas dan syarat dan pendukung. Ya, kita harus ada pendukung juga dari sekolah biar kita dapat mempraktekkan tes perbuatan. Baik, cuma itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang kami jelaskan dan kami paparkan semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.